Kalau kita ngomongin soal kreator yang pernah dipuja lalu jatuh, nama Nuseiri Yassin atau yang lebih dikenal sebagai Nas Daily hampir selalu masuk ke daftar ini. Dulu dia ini bukan sekedar YouTuber biasa, dia ini adalah mesin viral. Video 1 menit, cepet, padat, dan penuh energi. Dari manusia tertinggi di dunia sampai cerita orang yang katanya nggak bisa mati, semuanya dikemas dengan gaya khasnya yang berupa outfitnya juga khas banget, kaos hitam, cara ngomongnya yang cepat, dan narasi yang bikin orang kagak mau skip. Dan orang suka sama itu. Videonya jutaan views, komentarnya ribuan. Banyak yang bilang energinya beda, inspiratif, bikin nagih. Buat banyak orang, Nas ini jadi simbol optimisme di internet. Tapi di balik semua itu, perlahan mulai retak. View turun, reputasi goyah, orang yang dulu dipuji mulai dipanggil dengan kata-kata yang jauh lebih keras, narsistik, munafik, bahkan pembohong. Dan semuanya ternyata mulai dari satu kampanye. Tahun 2020, Nas meluncurkan penggalangan dana. Katanya bekerja sama dengan rumah sakit di East Yerusalem dengan target membantu pasien Palestina. Dana yang terkumpul itu hampir $70.000. Kedengarannya mulia kan? Tapi gak lama setelah itu, rumah sakit yang disebut justru angkat bicara. Mereka menyangkal pernah bekerja sama dengan Nas ini. Gak ada koordinasi, gak ada komunikasi. Bahkan mereka memperingatkan publik untuk hati-hati terhadap pihak yang mengklaim mengumpulkan donasi atas nama mereka. Di titik itu, kepercayaan mulai runtuh. Orang yang selama ini percaya mulai bertanya-tanya. Komentar juga isinya berubah dari pujian jadi kemarahan. Ada yang bilang kalau dia ini akan dipermalukan. Ada yang bilang dia bahkan gak punya rasa hormat pada dirinya sendiri. Dan yang bikin makin aneh, Nas justru diam. Postingannya tentang fundraiser itu dihapus. Update kagak ada, gak jelas uangnya kemana, gak jelas apakah bener disalurkan. Dan di internet, diam itu seringkali lebih berisik daripada klarifikasi. Kontroversi itu memang pelan-pelan mereda, tapi kerusakannya udah terjadi. Rasa percaya itu kagak kembali. Dan ternyata tragedi ini baru awal. Juli 2021 muncul video lain, kali ini tentang Wang Od, legenda tato berusia lebih dari 100 tahun dari Filipina. Sosok terakhir dari tradisi Mamba Batok, metode tato kuno yang diwariskan turun-temurun oleh suku Kalinga. Video itu kelihatan kayak tribut, tapi ternyata bukan cuman itu. Nas ngumumin bahwa Wang Od ini akan mengajar lewat Nas Academy. Orang dari seluruh dunia bisa belajar langsung dari dia. Secara konsep kedengarannya bagus, budaya lokal diangkat, tradisi dilestarikan, ada pemasukan juga buat sang legend ini. Tapi lagi-lagi realitanya beda bre. Beberapa hari setelah peluncuran, postingan dari keponakan Wang Od itu viral. Isinya jelas, project itu disebut dibuat tanpa persetujuan yang layak. Bahkan disebut-sebut sebagai scam. Mereka bilang ada pihak yang mengambil keuntungan dari budaya mereka tanpa izin yang benar. Dan seperti sebelumnya, reaksi internet itu langsung meledak. Orang marah, banyak yang gak percaya seorang figur yang selama ini diposisikan sebagai good guy atau pria baik bisa terlihat dalam hal-hal skandal kayak gini gitu loh. Apalagi melibatkan seorang perempuan tua berusia 100 tahun lebih. Nas akhirnya merespon. Dia mengunggah video Wang Od yang memberikan cap jempol di dokumen yang disebut sebagai bukti persetujuan. Dia juga menjelaskan bahwa keluarganya udah tahu dan setuju, bahkan membantu prosesnya. Tapi masalahnya di titik itu kepercayaan udah terlalu rusak. Penjelasan yang datang belakangan sering kerasa kayak pembelaan, bukan transparansi. Dan di internet sekali narasi berubah susah untuk dibalik lagi. Dia coba membela diri, katanya 40% timnas akademi itu orang Filipina, jadi ini personal buat mereka. Tapi yang keluar bukan empati, yang terdengar itu justru defensif. Dan itu malah bikin keadaan makin panas. Gak lama kemudian pihak keluarga dari Wang Od itu angkat suara lagi. Mereka bilang Wang
Bang Ot sebenarnya nggak sepenuhnya paham apa yang dia tanda tanganin. Bahkan terjemahan kontraknya itu disebut menyesatkan. Di titik itu semuanya udah terlambat. Timnas sempet datang langsung buat meredakan situasi, tapi damage-nya udah terjadi. Fans di Filipina mulai berbalik arah, kreator mulai angkat suara, dan akhirnya operasi dari NAS Academy ini yang di Filipina itu mulai runtuh begitu aja. Tapi masalahnya nggak berhenti di situ, karena dari balik semua kontroversi itu muncul satu nama baru, Luis Mabulo. Dan ceritanya jauh lebih kasihan. Dia adalah pendiri The Kakao Project, sebuah inisiatif yang fokus bantu petani kakao dan melawan deforestasi. Awalnya Nusser Yassin itu datang untuk bikin video tentang kerjaannya ini. Harusnya ini jadi cerita yang inspiratif kan. Tapi menurut Luis yang terjadi itu justru sebaliknya. Dia bilang selama kunjungan itu NAS melontarkan komentar negatif tentang para petani, mempertanyakan kenapa mereka miskin, bahkan mengejek cara hidupnya mereka. Dan yang paling parah, videonya nggak pernah dirilis. Alasannya sederhana, kagak cukup clickable. Di situ semuanya jadi jelas. Buat Luis, ini tuh bukan soal menyebarkan dampak. Ini soal angka. Views itu lebih penting daripada manusia. NAS akhirnya angkat bicara. Dia bilang project itu bukan non-profit, tapi for profit. Dan gak sejujur yang terlihat di internet. Maksudnya project Kakao Project ini. Tapi publik gak terlalu peduli siapa yang benar. Yang mereka lihat itu cuma satu pola, konten dulu, empati belakangan. Dia punya waktu buat bikin video klarifikasi, tapi enggak untuk minta maaf. Dan itu cukup buat bikin orang makin muak, bre. Komentar mulai bermunculan di mana-mana. Orang-orang mulai nanya hal yang sama. Kenapa dia nggak pernah bilang satu kata yang pengen kita semua dengar, yaitu sorry. Anehnya di tengah semua itu karirnya nggak langsung hancur. Justru sebaliknya. Saat itu YouTube lagi nge-push fitur baru, YouTube Shorts. Format video 1 menit yang dulu bikin dia terkenal hidup lagi. Konten lamanya viral lagi, subscriber nambah, views meledak. Seolah-olah semua kontroversi itu nggak pernah ada. Tapi itu cuma sementara, karena fondasi yang retak tetap bakal retak. Dan kesalahan berikutnya bakal lebih besar. Tahun 2022 NAS ngupload video tentang seorang miliarder muda, Sam Bankman-Fried. Di video itu, dia digambarkan sebagai orang paling dermawan di dunia, sosok good guy yang mau nyumbangin seluruh hartanya demi kebaikan. Kedengarannya sempurna, terlalu sempurna bahkan. Beberapa bulan kemudian, semuanya runtuh. Sam ditangkap, dituduh melakukan penipuan besar-besaran. Miliaran dolar itu hilang, dan semua yang pernah dipuji sama NAS berubah jadi ironi. Videonya langsung dihapus, diganti dengan video baru. Tapi lagi-lagi, bukan permintaan maaf yang muncul. Dia bilang dia sedih buat korban, sedih buat dunia kripto, sedih buat filantropi. Tapi bukan sedih karena salah. Dan internet langsung bereaksi. Orang-orang mulai sadar, ini tuh bukan soal salah atau benar lagi. Ini soal tanggung jawab. Dan NAS terlihat terus menghindarinya. Belum selesai, dia juga pernah bikin video lain tentang Changpeng Zhao atau CZ. Dibilang sebagai miliarder sederhana, visioner, gak peduli fame. Tapi kemudian nama CZ ini juga terseret kasus hukum, investigasi, tuduhan pencucian uang. Dan kali ini gak ada klarifikasi lagi, gak ada penghapusan video. Seolah-olah semuanya dibiarkan begitu saja. Di titik ini publik makin curiga. Ini cerita asli atau cuman iklan terselubung? Kayak CZ itu nge-sponsor dia buat bikin video yang bagus-bagus gitu tentang dia. Kecurigaan itu makin kuat waktu NAS muncul di podcast. Dan tanpa sadar dia mengakui sesuatu. Beberapa videonya memang sponsor, tapi nggak selalu dikasih tahu ke penonton. Alasannya simple, dia nggak tinggal di Amerika, jadi nggak wajib ngikut aturan disclosure di sana. Secara teknis mungkin benar, tapi secara etika itu cerita yang berbeda. Dan disitulah kepercayaan yang dulu dibangun bertahun-tahun mulai benar-benar runtuh seruntuh-runtuhnya, Pak. Masalahnya YouTube itu kan berbasis di Amerika. Jadi alasan gua nggak wajib disclosure itu kagak kedengeran masuk akal buat banyak orang.
Dan di situ keraguan mulai muncul. Orang mulai mikir ulang. Video yang selama ini kerasa tulus, itu bener-bener tulus kah? Atau cuman brand deal yang dibungkus dengan rapih? Disengaja atau enggak, Nas mulai kelihatan gak jujur. Dan buat banyak orang ini titik baliknya. Titik dimana mereka berhenti percaya. Gak lama setelah itu orang-orang terdekatnya sendiri itu mulai menjauh. Salah satunya Isel Habib. Dia secara terbuka bilang udah gak ada hubungan lagi dengan Nas Daily. Gak kerja di sana, gak digaji, bahkan enggak bikin video lagi. Keluar diem-diem tanpa banyak penjelasan. Dan justru itu yang bikin orang makin curiga. Apa sebenarnya yang terjadi di balik layar? Pertanyaan itu makin besar waktu mantan intern itu angkat suara lewat komentar YouTube yang langsung viral. Dia cerita soal pengalaman kerja di kantor Singapura Nas Daily. Dan katanya itu adalah internship terburuk yang pernah dia jalanin. Jam kerjanya panjang, bayarannya rendah, lingkungan kerja yang toksik, tekanan terus menerus, bahkan sampai level yang kagak masuk akal. Gak ada cuti berbayar dan harus siap angkat telepon jam 3 pagi bre. Di situ image brand inspiratifnya mulai runtuh. Yang kelihatan bukan lagi cerita positif, tapi sistem yang dibangun di atas tekanan. Dan sebelum sempat mereda, masalah baru muncul lagi. Tanggal 25 Mei 2022 di World Economic Forum di Davos, Avi Yemini itu mendekati Nas, nanya langsung tentang keterlibatannya dengan forum itu, tentang isu perubahan iklim, tentang jejak karbon yang dia hasilkan. Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya kagak ada. Nas nggak menjawab, dia jalan pergi. Kelihatan nggak nyaman, dan di situ Avi langsung bilang sesuatu yang langsung viral. Ini dia YouTuber paling munafik. Klipnya meledak tuh, internet langsung nangkep. Dan Avi nggak berhenti di situ. Dia nantang debat terbuka, kapan aja, di mana aja. Akhirnya mereka bertemu lagi di Dubai. Debat 2 jam. Harusnya ini jadi momen buat klarifikasinya si Nas kan. Tapi yang terjadi itu justru sebaliknya. Nas ngupload versi editan 26 menit. Thumbnailnya jelas, dia pahlawan, Avi penjahatnya. Tapi penonton gak bodoh. Bahkan di channelnya sendiri, mayoritas komentar itu justru ngedukung Avi. Mereka bilang kalau Avi ini megang fakta. Sementara Nas muter-muter, ngehindarin pertanyaan simpel. Dan itu makin memperkuat narasi yang udah terbentuk, bahwa dia gak lagi transparan. Belum selesai, tahun berikutnya situasi ini makin aneh. Tanpa alasan jelas, Nas tiba-tiba nyelonong masuk ke interview live-nya Avi dengan Xavier Bettel. Ganggu, ngeledek, terus pergi gitu aja. Canggung kan? Bahkan si Perdana Menteri ini kelihatan kagak nyaman. Dan buat banyak orang itu momen konfirmasi. Senyum yang selama ini kelihatan tulus mulai kerasa palsu. Bukan lagi soal konten, tapi soal ego. Dan kalau itu belum cukup, kontroversi berikutnya lebih besar lagi. Nas ngupload video dengan judul yang langsung bikin orang angkat alis. I studied Islam for 1 month and lost all my hair. Saya belajar Islam selama sebulan dan kehilangan semua rambut saya. Harusnya kan ini jadi video perjalanan spiritual gitu. Harusnya ini kerasa personal. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Reaksi keras, komentar berdatangan. Orang bilang dia ini gak paham apa yang dia bahas. Salah konsep, salah penyampaian. Buat yang udah lama ngikutin dia, ini sebenarnya gak terlalu mengejutkan. Karena dulu dia pernah bercanda bikin nasism, semacam filosofi versinya sendiri tentang hidup positif. Jadi waktu dia tiba-tiba bicara soal agama, banyak yang lihat kalau ini tuh bukan refleksi, tapi rebranding doang. Usaha terakhirnya buat balikin audiens yang udah mulai pergi. Tapi strategi ini gagal. Kritik justru makin besar, apalagi setelah kreator muslim itu mulai merespon. Salah satunya The Dean Show. Mereka langsung ngoreksi pernyataannya ini dengan tegas bahwa praktik agama itu bukan buat pembuktian, tapi soal niat, ilmu, dan cara yang benar. Dan belum selesai di situ, video lama tiba-tiba muncul lagi. Rekaman Nas teriak "fuck Israel". Lalu beberapa detik kemudian dia narik ucapannya. Begitu sadar ada kamera. Padahal sebelumnya dia pernah bilang kalau dirinya ini mendukung Israel. Dan di situ semuanya kerasa jelas. Narasi berubah tergantung situasi. Gua nggak ngomongin soal dia ini dukung Israel itu bagus atau jelek, atau dia tuh benci Israel itu bagus atau jelek. Tapi omongannya dia ini loh yang berubah-berubah terus, tergantung siapa yang ada di depan dia.
Dan buat banyak orang itu bukan lagi miskomunikasi, ini jadi pola. Pola yang akhirnya bikin satu kesimpulan muncul, bahwa kontennya ini bukan lagi tentang cerita yang dalam, tapi tentang menyederhanakan dunia demi views. Awal 2023, dia nyoba lagi. Kali ini tentang sesuatu yang dekat sama kita orang Indonesia, yaitu Bali, yang dibungkus sebagai surga digital nomad, tempat impian, hidup santai, bisa kerja dari mana aja. Harusnya ini kan jadi konten yang aman, tapi yang datang itu justru sebaliknya, bre. Komentarnya brutal, bahkan penonton internasional pun itu merasa nggak nyaman. Ada yang bilang videonya ini kelewat rasis, ada juga yang ngerasa kalau ini bener-bener udah kelewatan. Masalahnya tuh bukan cuma cara penyampaian, tapi sudut pandangnya. Dia ngegambarin Bali sebagai playground untuk orang luar, sementara realitas lokal itu nyaris nggak kelihatan. Masalah transportasi dibilang charming, padahal buat warga lokal itu masalah sehari-hari. Dan di situ banyak orang mulai sadar, ini bukan soal apresiasi budaya atau tempat atau kultur. Ini tuh soal menjual fantasi. Fantasi yang dibangun dari perjuangan orang lain, dan ternyata ini juga bukan pertama kalinya. Tahun 2020 kita balik lagi, dia pernah bikin video tentang Singapura. Dibilang kalau ini hampir sempurna, negara ideal, sistem yang rapih, hidup yang tertata. Tapi warga lokal itu nggak setuju, bre. Mereka bilang banyak masalah yang diabaikan, hal-hal kompleks disederhanakan demi narasi yang enak ditonton. Dan pola itu terus berulang di berbagai negara, di berbagai cerita. Yang dulu kelihatan kayak rasa ingin tahu, sekarang kerasa kayak eksploitasi, dikemas rapih, cepat, dan selalu ceria. Di titik ini banyak orang berhenti melihat dia ini sebagai storyteller. Mereka melihat sesuatu yang lain, seseorang yang mengejar atensi, mengejar perhatian dengan harga berapapun, dan akhirnya angka mulai bicara. Channel yang dulu selalu jutaan views sekarang sering kesulitan tembus ribuan, padahal subscribernya lebih dari 14 juta. Untuk seseorang yang hidup dari perhatian, ini jadi pukulan besar. Video baru itu hampir nggak berdampak, komentarnya pun berubah. Bukan lagi pujian tapi penolakan. Orang-orang mulai bilang kalau dia ini udah nggak relevan, terlalu maksain. Dan bukan cuma penonton yang pergi, brand juga mulai menjauh, diam-diam tanpa pengumuman. Produk yang dulu dia banggakan, Nas Academy, juga melambat, tertutup oleh kontroversinya sendiri. Sementara itu, Nusir Yassin masih upload, tapi arahnya berubah dari hiburan ke edukasi, ngomongin uang, strategi, masa depan, kayak mencoba jadi versi baru dari dirinya sendiri. Tapi ada yang hilang, spark yang dulu bikin orang itu betah nonton, nggak kerasa lagi. Dan perubahan paling jelas ada di cara dia bikin konten. Dulu semuanya tuh kerasa personal, cepat, energik, dan manusiawi. Walaupun ada sisi-sisi di baliknya gitu ya. Tapi maksud gue secara bungkusan tuh kayak gitu. Sekarang dia sendiri bilang kalau kontennya ini udah 100% AI. Puluhan video terakhirnya dibuat tanpa sentuhan langsung. Dan buat banyak orang itu bukan cuman perubahan teknis, itu simbol dari sesuatu yang lebih besar. Bahwa perjalanan dari Nas Daily bukan cuman tentang naik dan turun, tapi tentang bagaimana ego pelan-pelan mengambil alih dan mengubah sesuatu yang dulu kerasa nyata dan dekat jadi sesuatu yang kerasa kosong. Oke bre, segitu aja buat video gue kali ini. Gimana menurut lo? Kalau lo suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.